Anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita tidak melanjutkan pelajaran kita dengan membahas pokok bahasan mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia, maka hari ini kita hendak membahas bagaimana mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia berdasarkan sebuah kasus pertikaian antar suku. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ajaran kitab suci tentang perdamaian dan persatuan menurut Yesaya 11 bab 11 ayat 1 sampai 9 atau Matius bab 5 ayat 9 ayat 21 sampai 25 atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 21. Yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat menganalisis ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan menurut Gaudium et Spes artikel 1 dan Gaudium et Spes artikel 78. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggali pemahaman tentang perdamaian dan persatuan dalam hidup masyarakat. Kita tahu bahwa kemajemukan atau keanekaragaman adalah fakta dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Entah itu kemajemukan, keanekaragaman suku, etnis, agama, budaya, dan lain-lain adalah kenyataan asali yang ada di dalam kehidupan kita. Namun tidak lepas dari kasus-kasus konflik-konflik yang terjadi. Entah itu konflik antar masyarakat, konflik antar etnis, konflik antar agama, kita dapat mencari, melihatnya. Nah, untuk dapat menghindari itu, setiap orang hendaknya selalu mampu mengelola konflik, melihat apakah sebetulnya yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi konflik dalam kehidupan. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan suatu ancaman sesungguhnya, melainkan juga merupakan anugerah, merupakan kekuatan dan sumber dinamika dalam kehidupan. Jadi, akar masalahnya kadang-kadang bukan saja kita kurang memahami bagaimana mengelola konflik, tetapi juga ada semangat bahwa kita lupa untuk memandang keanekaragaman itu bukan suatu ancaman, melainkan kekuatan dan sumber dinamika untuk bersama-sama menata kehidupan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia dari sekarang ini. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa konflik bisa terjadi dalam dua macam, yakni konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti misalnya ideologi politik, ekonomi, dan atau faktor primordial lainnya. Sementara konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah dengan warga masyarakat. Konflik horizontal misalnya konflik antar kampung, desa, wilayah. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa saja karena isu etnis, isu atau masalah aliran kepercayaan, isu ekonomi, seperti contohnya rebutan lahan, ekonomi pertanian, perikanan, pertambangan. Juga bisa saja isu solidaritas, contohnya supporter olahraga atau kebanggaan grup menjadi sumber konflik.
bisa juga isu ideologi, isu sosial lainnya seperti tawuran antar sekolah, antar kelompok geng. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penyebab terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat kita. Selanjutnya, konflik vertikal itu contohnya juga terjadi bermacam-macam. Sebagai contoh, konflik ideologi untuk memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia. Bisa juga karena konflik yang dipicu oleh perlakuan tidak adil berkaitan dengan pembagian hasil pengolahan sumber daya alam. Juga bisa juga karena kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan kelompok tertentu. Bisa juga dampak pemekaran wilayah, dampak kebijakan yang dinilai diskriminatif. Nah, kalau kita menyadari bahwa konflik bisa terjadi, entah itu konflik horizontal maupun konflik vertikal, karena persoalan-persoalan semacam itu, kesadaran bersamalah inilah yang seharusnya menjadikan kita untuk meredam terjadinya atau meledaknya suatu konflik di tengah-tengah masyarakat. Biasanya konflik terjadi karena orang tidak paham akan terjadinya akar persoalan dari konflik tersebut. Selanjutnya, anak-anakku yang terkasih, kalau kita menggali ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan, kita dapat menemukan banyak alasan di sana untuk bagaimana kita berupaya mampu menciptakan perdamaian dan persatuan di antara kita. Karena dalam Injil Matius misalnya, bab 5 ayat 9 sampai 21 dan 25, di sana dikatakan suatu penegasan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Upaya mewujudkan suatu perdamaian adalah penegasan dalam sabda Tuhan sendiri, dan martabat kita karena pembaptisan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita wajib hukumnya untuk menciptakan perdamaian, karena itulah jati diri kita, bagian dari kepribadian kita sebagai anak-anak Allah. Di sisi lain, ajaran gereja Gaudium et Spes artikel 78 misalnya, kita dapat melihat di sana. Di sana dikatakan, damai tidak melulu berarti tidak ada perang. Tidak pula dapat diartikan sekedar menjaga keseimbangan saja kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Damai juga tidak terwujud akibat kekuasaan diktatorial, melainkan dengan tepat dan cermat disebut bahwa damai adalah hasil karya keadilan, seperti diungkapkan Yesaya bab 232 ayat 17. Juga damai merupakan hasil karya tata tertib yang oleh Sang Pencipta ilahi ditanamkan dalam masyarakat manusia dan harus diwujudkan secara nyata oleh mereka yang haus akan keadilan yang makin sempurna. Dari penegasan ajaran gereja tersebut, bagaimana kita bisa melihat bahwa keadilan adalah hasil karya keadilan. Jadi, keadilan terwujud karena komitmen kita untuk berpegang pada prinsip keadilan itu sendiri. Jadi, upaya mencapai berperilaku adil adalah upaya untuk memberikan kepada masyarakat atau menciptakan di dalam kehidupan masyarakat yang adil, yang damai, karena masing-masing pihak berpegang pada prinsip keadilan. Dan juga damai itu menjadi buah hasil tata tertib. Artinya apa? Bahwa Sang Pencipta sendiri menciptakan tata tertib semesta alam. Karena itu, sebagai masyarakat manusia, kita dipanggil untuk juga berpihak pada tertib manusiawi, sehingga menjunjung tertib masyarakat dan mewujudkan keadilan di tengah
merupakan upaya untuk secara makin sempurna mewujudkan kedamaian, persatuan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya anak-anakku yang terkasih, mengakhiri perjumpaan kita, saya ingin mengajak kalian untuk menuliskan sebuah refleksi tentang upaya konkret sebagai umat Katolik dan sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita bisa ikut serta mengupayakan kehidupan yang damai dan penuh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian bisa melihat salah satu peristiwa bagaimana penyelesaian konflik terjadi di wilayah negara kita. Bacalah risalah tentang Uskup Amboina Berpekiklah Maluku Sudah Damai Sekarang. Kalian baca, kalian pahami, kemudian refleksikan upaya apakah yang bisa kita lakukan untuk terlibat sebagai umat Katolik, sebagai seorang warga negara Indonesia untuk menciptakan persatuan dan perdamaian di tengah-tengahnya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita semua.